Terima kasih pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, memberikan 4 arahan kesiapsiagaan untuk menghadapi musim hujan. Salah satunya dengan memeriksa kembali drainase. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengantisipasi perkiraan puncak musim hujan di Indonesia yang akan berlangsung pada Januari dan Februari 2024. Meski musim di Indonesia tidak merata, sehingga ada beberapa wilayah dengan waktu masuk musim hujan dan puncak yang berbeda-beda. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto memberikan 4 arahan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi musim hujan. Pertama, untuk kawasan perkotaan seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Padang, dan lain-lain untuk memeriksa dan pastikan pemeliharaan drainase primer, sekunder, dan tersier. Kekeringan yang terjadi lebih dari 4 bulan tidak menampik adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di saluran air yang kering, membuang sampah di sungai yang menyebabkan penyumbatan saluran air dan menjadi banjir. Sehingga BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk memelihara dan membersihkan baik drainase bawah permukaan, drainase permukaan saluran air untuk menampung air. Kedua adalah kawasan perbukitan, sebab kering dalam waktu lama menyebabkan permukaan tanah itu retak-retak sudah sangat lama tidak diguyur hujan. Yang ketiga adalah kawasan gunung api. Seperti halnya Gunung Semeru dan Merapi, jika hujan intensitas tinggi terjadi di permukaan, maka akan meningkatkan potensi adanya banjir lahar dingin. Terakhir adalah bagi pengendara motor, banyak kondisi di perkotaan bawah lorong jembatan menjadi tempat parkir dadakan pengendara motor yang kehujanan. Hal tersebut di samping mengganggu lalu lintas juga berbahaya bagi keselamatan pengendara motor. Dalam 3 hari akhir minggu kemarin, setiap sore mulai dari jam 3, yaitu udah gelap, jam 4, jam 5 mulai turun sampai nanti jam 8. Tidak umum seperti itu, tetapi memang kondisi-kondisi yang biasa kita alami di pancaroba itu biasanya dari jam 11 sampai jam 3 itu anginnya mulai nggak beraturan, kondisinya dari panas tiba-tiba berubah jadi angin kencang, dingin, kemudian hujan. Tetapi sekali lagi dinamika atmosfer ini tidak konstan, tidak general, tidak umum, sehingga sebaiknya memang kita mengikuti update cuaca dari info BMKG. Pemirsa berupaya melakukan percepatan transformasi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Salah satu upayanya yakni dengan melalui Indonesia Smart Solution Summit 2023 yang digelar oleh Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo untuk mendorong pemanfaatan Internet of Things di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Indonesia Smart Solution Summit 2023 di Jakarta pada Rabu, 8 November 2023. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kominfo dalam melakukan percepatan transformasi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong pemanfaatan Internet of Things atau IoT karena menawarkan potensi besar untuk mengubah lanskap bisnis dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Direktur Jenderal SDPPI Ismail menyampaikan bahwa melalui Indonesia Smart Solution Summit, Kementerian Kominfo memfasilitasi sekaligus mengapresiasi inovator teknologi IoT. Dengan mengangkat tema Unleashing the Power of Digital Transformation, yang merupakan kolaborasi antar Kementerian Kominfo dengan Asosiasi IoT Indonesia diharapkan dapat menghasilkan adopsi solusi pintar berbasis IoT, cloud computing, dan artificial intelligence. Mudah-mudahan di kesempatan seminar berikutnya jangan lagi kita-kita yang bicara IoT ini. Yang bicara itu para petani, para peternak, para pengguna transportasi dan sebagainya, memberikan testimoni dulu. Before after itu. Benar nggak sih IoT ini memang betul-betul bisa memberikan solusi? Apa solusi yang ingin dicapai? Solusi pertama tentu adalah produktivitas. Kita berharap dengan IoT ini lebih produktif dari yang biasa. Ketua PSSI Erick Thohir resmi menunjuk pesepak bola Liga Italia berdarah Indonesia, Raja Nainggolan dan Sabrina Dressler sebagai duta promosi Piala Dunia U17 di Indonesia. Dua pemain yang berdarah Indonesia ini menjadi inspirasi anak-anak muda Indonesia mewujudkan mimpi menjadi pemain bola profesional.
Sehari jelang Piala Dunia U17 2023 yang akan dimulai pada Jumat 10 November di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir menggandeng dua pesepak bola level dunia yang memiliki darah keturunan Indonesia, Raja Nainggolan dan Sabrina Dessler, untuk membantu promosi pelaksanaan Piala Dunia U17 2023. Raja Nainggolan adalah pemain yang pernah berumput bersama banyak klub di Serie A seperti Amerika Serikat, Roma, Inter Milan, Cagliari, Spal, dan Belgia. Sementara itu, Sabrina Dessler juga memiliki darah Indonesia yang lahir di Perth, Australia. Pesepak bola cantik usia 21 tahun ini telah dikenal sebagai pemain sepak bola wanita muda yang kini menjadi bagian dari Timnas Putri Indonesia. Tak hanya sekedar mempromosikan, Erick Thohir berharap kedua pemain bola tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para pesepak bola muda Indonesia. Terlebih, ajang ini juga menjadi gelaran yang tepat guna memperkenalkan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Kedua figur ini pasti juga bisa sharing yang bagaimana mereka up and downs dalam membangun karirnya. Jadi waktu kita promo itu bukan just promo U17, tapi kita promo mengenai kehidupan daripada para pemain sepak bola yang bagaimana membina karir dari muda. Dan apa kesulitan mereka. Ini juga menjadi dorongan untuk para pemain muda Indonesia yang kita bisa siapkan terus-menerus. Dan makanya mereka komit dalam mendorong tadi bukan hanya U17 tapi bagaimana juga mendorong persepakan bola Indonesia ke depan gitu. Dalam kesempatan ini, Raja dan Sabrina mengaku bangga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia U17. Mereka turut mendoakan agar Timnas Indonesia U17 mendapatkan hasil maksimal pada ajang tersebut. First of all, I want to thank you, Pak Erick Thohir, for having me. And yeah, hopefully from this we can learn and grow more for football for Indonesia, for men's and women's as well. I think for every young player it's a dream. I did it as well as a young player. I hope that this will be something special for all those young players. It's even important for Indonesia. And this opportunity to represent the World Cup, I think this opportunity is really important for Indonesian football. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyepakati Soehartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi baru periode 2023-2028 menggantikan Ketua Hakim Konstitusi sebelumnya Anwar Usman. Nama Soehartoyo disepakati melalui musyawarah mufakat para Hakim Konstitusi dalam rapat permusyawaratan Hakim Pemilihan Pemilih Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Saldi Isra resmi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. Pemilihan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/MK/L/2023 pada 7 November 2023. Keterpilihan keduanya dilakukan melalui pemungutan rapat pleno hakim secara tertutup dengan agenda musyawarah mufakat pada Kamis 9 November 2023. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Usai sidang tersebut, Saldi Isra menyatakan bahwa rapat pleno hakim yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Dari hasil diskusi, didapat dua nama yang diajukan sebagai calon ketua MK, yakni Soehartoyo dan Saldi Isra. Selanjutnya, Soehartoyo dan Saldi Isra berdiskusi untuk mengambil kesepakatan siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua, sementara 7 hakim konstitusi lainnya meninggalkan ruang rapat pleno hakim. Setelah berdiskusi berdua, tanpa ketujuh hakim lainnya disepakati Soehartoyo yang menjadi ketua MK periode 2023-2028. Sembari melakukan refleksi kami berdua tadi, dan dengan dorongan ada semangat untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir, akhirnya kami berdua sampai kepada putusan bahwa yang jadi wakil ketua, salah saya sebetulnya, yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo, dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua. Saldi menambahkan, Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru nantinya diambil sumpahnya di Gedung MKRI Jakarta pada Senin mendatang 13 November 2023. Dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini.
mengucapkan sumpah di ruangan ini, dan artinya mulai hari Senin komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan terpenuhi seperti biasa. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dialog mengenai Palu Sport Event 2023. Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom.